Perkenalkan, nama saya Tiara Fani dari kelas C7 NPM 101-204-17. Di sini saya izin untuk memaparkan materi mengenai hak kekayaan intelektual. Berikut pemaparan materi saya. Nah, yang pertama itu saya akan membahas mengenai pengertian. Yang kedua ada tujuan dan manfaat. Yang ketiga ada dasar hukum haki. Yang keempat ada macam-macam haki. Yang terakhir adalah cara penyelesaiannya. Baik, mulai saja ya. Untuk slide pertama adalah pengertian haki. Slide pertama yaitu ada pengertian haki. Haki ini atau kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Menurut WIPO atau World Intellectual Property Organization, badan dunia di bawah naungan PBB untuk isu haki. Nah, haki ini itu terbagi menjadi 8 kategori. Yang pertama ada kekayaan industri, ada hak cipta, ada paten, ada merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, dan yang terakhir adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Selanjutnya ini ada tujuan haki. Yang pertama tuh yaitu antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Yang kedua ada meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Yang ketiga ada dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan indikasi di Indonesia. Dan selanjutnya di sini ada manfaat haki. Ada terdiri dari 4. Yang pertama yaitu menciptakan iklim yang kondusif bagi investor. Yang kedua adalah mengangkat harkat dan martabat manusia dan masyarakat di Indonesia. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk ekonomi Indonesia. Yang keempat yaitu memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong kreativitas bagi masyarakat. Dasar hukum haki. Dalam penetapan haki ini tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar hukum tersebut yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 tentang kepabeanan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 97 tentang hak cipta. Nomor 4 itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 97 tentang merek. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 97 tentang hak paten. Dan yang keenam Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 97 yaitu tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Yang ketujuh ada Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 97 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Yang kedelapan ada Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 97 tentang pengesahan Berna Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. Dan yang terakhir adalah Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 97 tentang pengesahan WIPO Copyright Treaty. Nah, berdasarkan peraturan tersebut, maka haki itu dapat dilaksanakan. Setiap individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki hak atas pemikiran kreatif mereka, atas suatu karya atau produk yang dapat diperoleh, itu dapat mendaftarkannya ke pihak yang melaksanakannya. Hal ini itu merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Hak-Hak atas Kekayaan Intelektual dan Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Di sini itu ada macam-macam dari haki. Itu terbagi menjadi 8 bagian yang sudah disebutkan tadi. Nah, di sini itu ada pengertian dari masing-masingnya. Yang pertama ada hak kekayaan industri. Nah, ini tuh mencakup penemuan paten yang terdiri dari merek, desain industri, dan indikasi geografis. Dari sumber situs WTO ini masih ada hak kekayaan intelektual lainnya seperti rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, selanjutnya itu ada hak cipta ya. Hak cipta ini merupakan istilah legal yang menjelaskan suatu hak
yang diberikan pada pencipta atas karya literatur dan artistik mereka. Tujuan utamanya adalah memberikan penghargaan atas buah kreativitas mereka ini. Selanjutnya ada patennya. Paten ini itu hak eksklusif yang diberikan atas sebuah penemuan, dapat berupa produk atau secara umumnya itu secara umumnya itu suatu cara untuk membuat atau menawarkan solusi atas suatu masalah dengan teknik barunya. Selanjutnya ini itu ada merek. Merek itu suatu tanda tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi suatu barang atau jasa. Nah, barang atau jasa ini itu diproduksi atau disediakan oleh perusahaan tertentu. Selanjutnya ada desain industri. Nah, desain industri ini itu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Nah, untuk indikasi geografis ini itu suatu tanda yang digunakan pada barang-barang yang memiliki keaslian geografis yang spesifik dan memiliki kualitas atau reputasi berdasarkan tempat asalnya itu. Nah, selanjutnya ini ada rahasia dagang. Rahasia dagang atau ini tuh bisa disebut dengan informasi rahasia yang memiliki nilai komersil, harus dilindungi dari pelanggaran atau kegiatan lainnya yang bersifat keterbukaan. Nah, untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang terakhir itu suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya itu dari elemen tersebut itu yang aktif. Nah, itu ada macam-macam dari haki. Selanjutnya itu ada cara penyelesaian sengketa haki. Berdasarkan laman penandatanganan atau MOU ya yang biasa kita sebut itu mengenai alternatif dispute resolution atau EDR antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan World Intellectual Property Organization atau WIPO. Nah, terus kekayaan intelektual ini itu merupakan salah satu aspek penting dalam era perdagangan bebas. Seiring perkembangan ekonomi dan perdagangan, nah ini itu ada cara penyelesaian sengketa haki. Di antaranya itu berdasarkan laman penandatanganan nota kesepahaman atau kita bisa disebut dengan MOU mengenai alternatif dispute resolution atau IDR antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan World Intellectual Property Organization atau WIPO. Nah, kekayaan intelektual ini atau KI itu salah satu aspek penting dalam era perdagangan bebas. Seiring perkembangannya ekonomi dan perdagangan seringkali muncul sengketa atau dispute ataupun pelanggaran KI yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang haknya. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui 2 jalur, yaitu jalur pengadilan dan non-pengadilan, atau bisa disebut dengan IPS, alternatif penyelesaian sengketa. Nah, bentuk beberapa APS ini tuh yang selama ini yang telah dikenal yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Nah, untuk jalur pengadilan ini atau litigasi, setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap kekayaan intelektualnya. Khususnya untuk rahasia dagang ini, pelanggaran rahasia dagang itu gugatannya diajukan ke pengadilan negeri. Sedangkan untuk penyelesaian di jalur pengadilan itu non litigasi atau APS.
Indonesia ini memiliki undang-undang yang mengatur mengenai APS ini, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di sini itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari pemaparan saya itu ada dua, yaitu haki ini itu cara untuk melindungi kekayaan intelektual dengan memakai atau menggunakan instrumen hukum. Di antaranya yaitu hak paten, merek, cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan yang terakhir adalah perlindungan varietas tanaman. Nah, yang kedua ini perlindungan haki itu bertujuan untuk memberi hukum mengenai hubungan antara pencipta, desainer, pemilik, kekayaan, perantara yang menggunakannya, pemanfaatan yang diterima dari pemanfaatan haki yang bertujuan untuk dalam jangka waktu tertentu. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam pemaparannya. Saya masih belajar mengenai materi ini. Saya Tia Rahmafani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.